Halo, perkenalkan nama saya Rizky Maulana Ibrahim. Di video ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan salah satu materi penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu materinya interference routing. Nah, interference routing itu menggunakan metode yang disebut dengan router on a stick. Nah, apa sih itu router on a stick itu dan seperti apa sih VLAN itu? Nah, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang simpel dan analogi. Langsung aja deh kita ke pengertian dasarnya. Oke, pertama penjelasan teori. Kita bahas dulu nih, apa sih itu VLAN dan VLAN itu kayak gimana sih? VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network. VLAN ini kayak kita membagi satu gedung menjadi beberapa ruangan. Contoh deh, misalnya sekolah. Di sekolah ada ruangan lab CKJ, ruangan multimedia, dan GOR. Nah, mereka itu di satu gedung yang sama. Meskipun semua masih dalam satu gedung yang sama, tapi kegiatan mereka berbeda-beda dan tidak saling mengganggu. Nah, sama tuh prinsipnya kayak VLAN. VLAN juga sama seperti itu. Nah, VLAN itu membagi jaringan menjadi beberapa bagian logis agar perangkat di VLAN A tidak langsung komunikasi ke VLAN B kecuali ada aksesnya atau diizinkan baru bisa mengakses ke VLAN B atau komunikasi ke VLAN B. Oke deh, contoh misalnya PC ruang lab CKJ mau ngeprint di printer lab CKJ juga, maka mereka harus satu VLAN. Tapi kalau laptop guru yang ada di kantor ingin akses printer lab di lab CKJ karena beda VLAN, maka mereka perlu penghubung. Dan disinilah kita butuh yang namanya inter-VLAN routing. Nah, inter-VLAN routing itu adalah sebuah proses untuk menghubungkan antar VLAN. Salah satu cara yang paling populer dan hemat adalah pakai metode router on a stick. Router on a stick itu ibarat guru yang bisa masuk ke semua ruangan. Dia tahu cara menghubungkan lab CKJ ke ruangan guru tanpa bikin jalurnya tabrakan atau trafficnya crash. Oke, secara teknis router on stick itu cuma pakai satu kabel dari router ke switch, tapi routernya itu dikonfigurasi menggunakan sub interface. Masing-masing sub interface mewakili satu VLAN. Tapi kalau VLAN-nya ada dua, sub interface-nya ada satu, itu tuh gak bisa, karena seperti yang tadi sub interface itu mewakili satu VLAN. Nah, kalau misalkan ada 3 VLAN, berarti sub interface-nya juga harus ada 3. Di sini juga routing on stick itu pakai protokol trunking. Biasanya 80.2.1 key. Itu tuh supaya si switch tahu jalur atau si trafficnya itu bisa bawa banyak VLAN. Oke, tadi adalah penjelasan dan sedikit analogi dari router on a stick. Nah, sekarang kita langsung praktikan di Cisco Packet Tracer. Oke, mungkin seperti ini. Ini lab akuntansi. Dan ini tuh gedung sekolah, maaf. Ini tuh lab akuntansi dan ini lab PKJ. Lab akuntansi dengan IP 192.168.10.1. Di sini lab PKJ 192.168.20.1. Nah, cara konfigurasinya seperti ini. Saya mulai dari ini terlebih dahulu. Kita nyalakan dulu interface-nya, si kabelnya itu. Oh, sebentar. No, shoot down.
ini exit, dan kita config dulu untuk VLAN nya, VLAN si switch ini. Enable konfigurasi terminal, kosong. Di sini 1 2. Oh iya, untuk cara biar pada saat konfigurasinya itu tidak satu-satu, kita pakai interface range. Dia tuh untuk efisiensi agar memudahkan kita memasukkan interface-nya supaya tidak satu-satu. Caranya seperti ini. Oh maaf, sebentar, kita buat VLAN-nya dulu. VLAN 10 lab kakak si 20 lab TKJ. Sip. Langsung saja ke interface FA01. Sini switch akses, beri akses ke VLAN berapa di sini, sesuaikan. Range FA03 switch exit. Sebenarnya bisa langsung, cuman FA5 FA6. Oke, di sini juga interface range FA05 sun dan 6. Sininya switch kita kasih mode terang. Oke, sudah di bagian switchnya. Lanjut di switch kedua. Sini enable konfigurasi terminal, buat dulu VLAN-nya 10, lalu beri namanya nama KK VLAN 20. Langsung masukkan interface-nya.
switch mode access exit. Lanjut yang lab TKJ nya maaf, bentar, belum dikasih VLAN, sabar. Mode akses switch port akses VLAN 10 sys interface switch port mode kan. Lalu konfigurasi di sini untuk sub interface-nya. Disinilah routing on a stick. Di sini pakai sub interface ya. Nah, kita pakai beri VLAN-nya. Nah, ini sub interface hanya mewakili satu VLAN. Nah, di sini kita ada dua VLAN, yaitu punya TKJ dan lab akuntansi. Oke, kita konfigurasi dulu yang punya akuntansi. Config interface, kita beri kasih VLAN-nya, masukkan IP-nya, masukkan oh iya, kalau mau biar lengkap seperti ini, diklik saja tabnya supaya mengefisiensikan waktu, supaya juga tidak pegel ngetiknya. Kita show lihat apakah sudah aktif. Yep, di sini sudah statusnya up ya, sudah berhasil. Untuk di switchnya juga kita sama di show IV interface grid. Yes, di sini sudah dari fase .NET 1 sampai 6 gitu.
show ini BR. Oke, di sini juga sudah 5. Itu di sini tinggal kita tambahkan IP-nya saja. Oke, di sini sudah ya. Tinggal kita tes kirim pesan atau paketnya. Nah, di sini sudah ya, successful, berarti berhasil. Nah, oke, bisa, sip. Untuk yang lainnya deh coba dari sini ke sini, successful. Oke, itu tadi penjelasan dan praktik dari saya tentang materi interVLAN routing menggunakan metode router on a stick. Terima kasih yang sudah menonton, dan kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya tutup. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.